Mungkin sekarang saya ke Pak Kudri dulu deh, Pak. Ini kan tadi kan vonis itu bervariasi untuk para menteri terlibat kasus korupsi. Yang paling besar masih Juliari Batubara karena dilakukan di masa pandemi, korupsinya juga bansos. Mungkin tidak terjadi juga untuk Johnny G. Plate. Mengingat ini masih masa pandemi, korupsinya juga luar biasa. Bahkan juga untuk pengadaan komunikasi di daerah yang memang membutuhkan seperti apa? Ya, sebelum saya jawab pertanyaan Caca yang terakhir ini, saya perlu ada penjelasan mengenai budaya ya. Tadi kan saya menjelaskan hukum itu bisa dilihat substansi, struktur, dan culture. Jadi pengertian culture yang di sini pakai teorinya Friedman, ini bukan culture dalam pengertian antropologis. Tapi menurut Friedman itu yang culture itu bagaimana para aparat hukum ya menerapkan hukum itu yang disebut culture-nya. Jadi itu ya, jadi bukan dalam pengertian budaya antropologis yang ini bukan. Jadi mesti dijelas. Jadi penerapannya itu. Jadi ini supaya Prof Hamdi juga supaya jangan misleading itu pengertian teorinya Friedman. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah terjadi diferensiasi hukuman? Nah, Mahkamah Agung sudah mengeluarkan surat edaran Mahkamah Agung ya mengenai putusan-putusan itu. Jadi ya sebetulnya ada kayak semacam ada batasan kalau kerugiannya 1 miliar berapa tahun berapa ini. Nah kalau yang yang lebih dari 10 miliar yang 50 miliar seingat saya itu ancaman hukumannya itu minimal 15 tahun yang ini loh ya, yang ini. Jadi itu akan terjadi diferensiasi ini. Nah jadi ini lagi ya. Sekarang ini bagaimana apakah proyek ini menyangkut soal ini bencana gitu ya. Karena kan di dalam undang-undang korupsi itu yang bisa dihukum mati itu hanya kalau dalam keadaan bencana gitu loh ya. Jadi kalau ada bencana dia korupsi nggak dilihat nominalnya walaupun sedikit. Tapi Juliari juga tidak, dia 12 tahun tapi. Loh iya, jadi nah sekarang kan mau mengharapkan supaya ini dihukuman mati kan begitu ya kan supaya orang takut gitu ya. DPR aja suruh rubah. Ya kan? Baik. Ya suruh rubah terus sekarang pasal 2 jangan 4 tahun misalnya. Ya, naikin 10 tahun. Tapi begini, di dalam administrasi negara ada hal-hal ya yang sebenarnya overlapping nih peraturan. Ya kan? Sehingga itu menimbulkan penafsiran. Nah ya, jadi yang bisa nanti dibilang begini, oh ini dari sisi orang pelaksana ini gitu ya, dari sisi aparatur negara, loh yang menentukan, menafsirkan peraturan perundang-undangan itu adalah pihak penyidik dan penuntut dan hakim. Itu menurutnya. Loh yang kita tahu. Jadi saya kira ini mesti dibenahi. Tapi masalahnya saya kira ini adalah budaya dalam arti lulus ini yang kita mesti ini. Jadi Caca, jadi kebetulan hari ini kan hari Kebangkitan Nasional. Jadi kemarin kita nih alumni UI yang dulu terlibat di dalam reformasi, kita melakukan renungan, kita mengevaluasi ya apa yang salah satu yang banyak evaluasi yang belum terjadi di Roba ini mengenai korupsi. Jadi waktu di orde baru korupsi ada. Ya sekarang reformasi ada. Artinya ini kan belum terjadi ada perubahan gitu loh. Nah jadi bahkan ya kan korupsi ini dibandingkan orde baru sekarang ini lebih gila gitu. Gitu. Sekarang saya ingin objektif Mas Yudi karena Mas Yudi pernah di KPK. Mungkin tidak karena jika pastilah orang yang meskipun sudah posisi terpidana sudah divonis mengaku tidak bersalah. Mungkin tidak karena ini merupakan jabatan politik dari partai politiknya, ada juga intervensi politik untuk mentersangkakan orang-orang tersebut. Ya, jadi adalah intervensi tertentu. Jadi dia harus menjadikan tersangka secepatnya, meskipun mungkin dia tidak ngambil uangnya. Mungkin tidak sih? Ya, kalau kita lihat kan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia ini kan terbagi mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan yang terbuka. Mungkin penyelidikan dan penyidikan itu adalah suatu rahasia. Ya, sehingga publik tidak bisa mengakses ya hanya dapat mendapatkan dari informasi dari juru bicara kah atau dari pihak-pihak instansi penegak hukum gitu kan. Tapi di persidangan itu terbuka. Sangat riskan bagi saya ketika mentersangkakan orang ya alat buktinya nggak cukup. Apalagi yang disasar adalah high profile. Itulah saya melihat bahwa ketika menangani kasus orang-orang yang high profile, maka yang bisa dilakukan adalah pertama OTT. OTT itu sudah jelas ya buktinya tertangkap basah, ada uangnya jelas. Atau yang kedua, ketika penanganan kasusnya adalah kasus yang sudah dilakukan sebelumnya, maka yang harus dilakukan adalah pertama tentu mulai dari teori makan bubur, artinya dari pinggir dulu, tersangkakan dulu orang-orang yang
lainnya gitu ya, yang di bawahnya yang terlibat gitu kan, sehingga dari situ pembuktiannya akan semakin kuat.